Hai Juragan, di video ini gue akan sharing 5 tahapan membangun bisnis online dari nol. Dan 5 tahapan ini belum pernah gue sharing sebelumnya. Langsung aja kita bahas. Hai Juragan, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak yang udah beli daging di dagingfresh.com. Silahkan cari di Shopee dan Tokopedia. Terima kasih banyak ya Juragan. Dan selamat datang di channel Sahlan Ridwan. Di channel ini gue hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman, jualan online, bisnis online. Dan gue akan bantu pemula biar bisa laku lah tokonya. Dan mohon maaf untuk Juragan yang chatnya belum kebales karena mau deket puasa jadi cukup sibuk juga. Dan kali ini gue mau sharing aja nih 5 tahapan bangun bisnis online dari nol. Dan tahapan ini belum pernah gue sharing. Ini sangat simple kelihatannya, tapi ini sangat fundamental banget, sangat dasar yang harus lu pahami dan harus lu mengerti, apalagi untuk pemula yang tokonya belum laku dan laris, apalagi masih jauh. Tenang aja, coba pahami 5 tahapan ini, lewati step-step ini, semoga insya Allah toko lu bisa laku nanti. Tahapan pertama adalah merancang konsep bisnis online kalian. Jadi kalian itu harus paham toko online kalian, baik itu di marketplace manapun, konsepnya ingin seperti apa. Istilahnya sih brandingnya ingin seperti apa. Warna toko, dan segala macamnya. Tapi lebih penting dari itu, yang gue maksud adalah merancang konsep bisnis adalah kalian harus paham 2 faktor ini. Yang pertama adalah faktor kebutuhan pasar atau valuable kalau bahasa bisnisnya, dan yang kedua adalah faktor kelangkaan atau rare. Dimana kalau kalian udah paham ini, kondisi ini, kebutuhan pasarnya apa, dan ternyata barang yang dijual langka, maka kalian gak butuh effort, gak butuh usaha yang ekstra agar toko kalian laris, karena udah pasti laris dong. Misalnya orang lagi butuh penghapus ajaib, ternyata yang jualannya juga jarang di toko online, bisa dihitung pakai jari. So pastilah toko kalian bakal ikut laris juga. Jadi pahami konsep yang pertama, konsep yang sangat dasar adalah kebutuhan pasarnya apa. Selanjutnya adalah kelangkaan. Gimana nih persaingan, apakah banyak yang jualan ataukah produknya udah beredar banyak di pasaran. Jadi pahami itu dulu kalau mau laris buka toko baru. Jangan sampai kalian bikin toko online atau bangun bisnis online itu kebutuhannya minim, terus ternyata nggak dibutuhin sama orang-orang dan bersiap aja nggak ada yang beli. Atau banyak pesaingnya atau barangnya banyak di pasaran. Ya jadi lakunya juga susah dong. Apalagi kan kalian pemain baru, belum paham strategi yang apa yang harus digunakan ketika menghadapi kondisi seperti itu. Pada tahap 1 ini, selain 2 faktor tentang kebutuhan dan kelangkaan, kalian juga harus pertimbangkan kalian ingin membuat toko online-nya itu spesifik atau general. Nah, 2 pertimbangan spesifik dan general ini itu harus kalian pikirkan. Nanti mungkin di video selanjutnya gue akan sharing kelebihan dan kekurangan kalau kita buka toko spesifik dan general. Selanjutnya tahap kedua adalah, nah di tahap kedua ini kebanyakan, mohon diperhatikan nih tahap kedua ini, kebanyakan penjual-penjual pemula atau orang yang baru bikin toko online baru, masih pemula ini, dia nggak nentuin target pasarnya siapa. Oke, cara nentuin target pasar itu gampang banget. Yang pertama misalnya gendernya, laki-laki atau perempuan. Yang kedua usianya berapa. Terus yang ketiga adalah sosial ekonominya gimana. Ekonomi ke atas, menengah atau ke bawah. Kenapa ini perlu kalian tahu? Agar nanti kalian ketika ada konsumen bisa tahu loh, bisa nge-treat mereka gimana, balas chatnya seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka. Misalnya kayak gua
bisnis online daging fresh, gue udah nentuin nih target gue siapa. Gendernya adalah perempuan, ibu-ibu karir atau wanita karir dengan usia 30-40 tahun. Sibuk dah pokoknya, dia nggak bisa pergi ke pasar, dengan sosial ekonominya adalah menengah ke atas. Jadi ibu-ibu seperti ini tuh rata-rata ya, sepengalaman gue, jarang menawar. Mereka lebih mementingkan kualitas ketimbang harga. Jadi kalau cuman beda-beda, lu misalnya lebih mahal 10.000 atau 5.000 tapi kualitas lu lebih bagus, fresh, tanpa lemak, otomatis mereka akan pilih ke lu. Dan lu pun balas chatnya juga nanti akan beda, nge-treat mereka. Balas chatnya seperti apa, mereka lebih senang yang simple, butuhnya hari itu, dikirim hari itu. Jadi dengan lu tahu target konsumen lu siapa, lu bisa memperlakukan konsumen lu itu seperti apa. Paham lah istilahnya. Jadi tahapan ini sangat penting. Tentukan target konsumen kalian kalau mau laku. Tahap yang ketiga adalah pastikan konsumen kalian itu puas. Atau istilahnya dalam bahasa bisnis adalah user experience-nya bagus. Jadi pengalaman orang beli ke toko kalian itu nggak mengecewakan. Mulai dari buka toko kalian, lihat toko kalian yang tampilannya menarik, meyakinkan, dari balas chat yang cepat, terus ngabarin kalau barang udah dikirim, terus menjelaskannya secara baik, tidak menipu, terus kalau ada komplain menerima dengan lapang dada dan bertanggung jawab dan gak menyalahkan pembeli, maka bisa dipastikan sekalipun mereka kecewa, mereka akan kasih kesempatan kedua ke kalian. Jadi, buatlah konsumen atau orang yang beli ke toko kalian itu puas. Karena ketika puas, mereka akan beli lagi dan beli lagi. Apalagi kan kalau misalnya kayak kondisi gue tentang kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok gitu kan. Nanti misalnya minggu pertama dia beli, minggu ketiga akan beli lagi dan akhirnya jadi langganan. Karena banyak orang itu kecewa bukan masalah harga tapi masalah pelayanan. Masalah produk itu bisa dinomorduakan, tapi yang terpenting adalah pelayanan. Kalau kalian ramah, balas chatnya cepat atau ngirimnya cepat, setidaknya kasih kabar lah kalau ada misalnya ada keterlambatan. Jadi orang itu beli di toko kalian puas dan otomatis dapat bintang 5 juga. Jadi perhatikan banget itu tentang pelayanan. Dan banyak nih pemula yang baru bikin toko, asal bikin toko terus pas ada yang ngechat didiemin. Padahal kan toko kalian juga belum ada reputasinya. Bales lah. Terus ajak diskusi dia butuhnya apa. Jadi seperti itu ya juragan. Tahap yang keempat adalah inovasi. Ini sangat penting banget juragan. Biar pembeli kalian atau pelanggan kalian itu nggak jenuh, kalian harus melakukan inovasi. Entah itu dari foto produk, entah itu dari packaging, atau dari cara kalian membalas chat ke pembeli. Kalau yang tadinya ribet, sekarang rubahlah inovasi sendiri jadi lebih simpel. Selain itu inovasi juga bisa ke inovasi produk. Kalau kalian bikin produk sendiri, cobalah cari setiap bulan inovasi apa nih yang mau kalian keluarkan. Atau kalau kalian emang dropship, tenang aja, kalian tiap bulan harus cari atau inovasi apa nih yang lagi dibutuhin sama pasar. Nah kalian jual produk yang dari supplier itu. Jadi dengan inovasi terus menerus, orang nggak jenuh atau pelanggan kalian nggak jenuh dan akhirnya tetap order ke toko kalian dan loyal. Tahapan yang kelima adalah buatlah catatan keuangan. Jangan mentang-mentang cuma jualan online, baru dropship, kalian nggak buat catatan. Ini sangat fatal. Jangan menganggap usaha kecil, itu ya kecil, tapi anggaplah usaha kecil itu seperti lu menganggap sebuah usaha yang profesional. Setidaknya kalian catat biaya iklan per hari berapa, modal awal misalnya dropship untuk order itu berapa, terus keuntungan bulan pertama yang kalian terima berapa. Kalau lebih baik sih minggu pertama keuntungannya berapa. Jadi dicatat di buku aja, nggak usah harus di komputer.
Kenapa harus dicatat? Karena biar kalian tahu nih perkembangan toko kalian gimana setiap minggunya, setiap bulannya, setiap 3 bulannya. Dengan tahu itu, kalian bisa ngambil strategi apa yang harus kalian terapkan di bulan selanjutnya. Karena kalau kalian nggak punya basic data, nggak punya nih landasan data nih, misalnya toko kalian nggak tahu, kayaknya lagi surut kayaknya, padahal penjualannya naik. Terus ngambil keputusan yang salah, nambah biaya iklan. Padahal biaya iklan akan menggerogoti keuntungannya. Jadi saran gua sih, bikin catatan keuntungan atau catatan keuangan. Simpelnya modal berapa, pengeluarannya berapa. Catatan laba, untung, seperti itu. Yaudah juragan, semoga video yang kelihatannya sih simple, tapi menurut gue ini sangat fundamental banget, sangat penting lah. Karena saingan kalian juga brand-brand besar, toko-toko official yang bikin toko di marketplace. Jadi kalau kalian tetap berpikir kecil, bisnis kalian kecil, ya tentu akan kecil juga. Nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya kan kalian memperlakukan bisnis kalian sama seperti bisnis-bisnis yang besar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf banget kalau udah ada yang chat tapi chatnya belum kebalas. Untuk grup sementara ditutup dulu karena mau lebaran, mau puasa, gua juga sibuk pasti banyak orderan karena permintaan daging kan cukup tinggi juga. Jadi gua mohon maaf. Sampai jumpa di hari Sabtu dan Minggu, kita akan bahas lebih detail mengenai supplier.